Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya mereview suatu SSD yang ada di sini, SSD SATA 3 yang mereknya sangat jelas sekali Viken. Pasti kalian tahu lah untuk mereknya Viken karena memang sudah terkenal dari dulu sampai sekarang. Dan juga di sini dia itu serinya adalah Platinum, bukan yang serinya Rescue. Kalau yang Rescue tersebut di bawahnya Platinum. Tapi aku lupa udah pernah saya review atau belum. Tapi kalau yang ini saya akan review yang serinya adalah Platinum, yang lebih bagus lah. Cuma terdapat 20.000 sih kalau nggak salah harganya ya, yang sama-sama di kalangan 128 GB. Kalau yang Rescue tersebut di 120 GB. Dan di sini penampakan SSD-nya, dia itu memang sangat mewah dari segi tampilannya, sangat simple, packagingnya cuma di plastik seperti contoh yang ada di sini. Dan juga ini sudah saya buka ya. Seperti ini dari segi belakangnya, nih. Saya kasih bocoran aja, kalau yang Platinum tersebut dia itu ada SSD controller. Ini lebih bagus daripada yang serinya Rescue, cuma tepat 20.000 aja. Kalau cuma tepat 20.000, saya lebih memilih yang ini aja sih, serinya Platinum. Dan pasti kalian bingung lah, apa itu SSD controller, apakah itu bagus atau tidak. Saya kasih tahu aja, SSD controller dia itu berfungsi untuk menjembatani komponen memori NAND pada SSD dengan komputer. Serta controller tersebut adalah embedded prosesor yang menjalankan kode firmware. Jadi controller dia itu salah satu faktor penting untuk mempengaruhi performa SSD. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh controller dia itu diantaranya seperti error correction atau ECC, wear leveling, bad block mapping, read grouping dan juga read disrupt management, read and write change, garbage collection dan juga encryption. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk SSD controller. Jadi itu wajib sih. Tetapi kalau ingin yang lebih bagus, saya akan cari yang ada SSD controller dan juga DRAM-nya. Itu udah bagus banget, cuma ada di merek-merek tertinggi aja seperti contoh merek Samsung dan juga yang lainnya lah yang setara. Kalau di harga murah seperti contoh yang ada di sini, kebanyakan SSD itu di SSD controller aja. Tetapi nggak semuanya ada, cuma di kalangan agak atasnya sedikit atau di menengah lah. Seperti contoh yang ini dia itu Platinum ada. Kalau yang Rescue dia itu tidak ada, untuk serinya sama-sama SSD Viken. Jadi minimal kalau kalian punya budget, lebih baik mencari yang ada SSD controllernya. Itu minimalnya. Supaya performanya lebih bagus daripada yang tidak memakai SSD controller. Kurang lebihnya seperti itu sih untuk mencari SSD yang bagus dengan harga terjangkau. Kalau DRAM ya harganya agak mahal semua sih, bisa sampai 2 kali lipat harganya. Seperti macam penjelasannya, sebelum saya lanjutkan untuk membaca spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi suhu, booting Windows, membaca maupun menulisnya dan juga transfer file apakah ini stabil atau tidak. Jangan lupa klik subscribe dan tekan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini adalah SSD Platinum yang 128 GB dengan harga 185.000 sih. Harganya terbilang ini murah dan juga paling murah sendiri, yang dimana ada SSD controller daripada merek-merek lainnya. Bisa dibilang ini bagus dan juga garansinya 3 tahun untuk yang Viken yang ada di sini. Service center dimanapun ini ada untuk mereknya Viken, jadinya aman. Kalau ada kerusakan tinggal Anda bawa aja ke service center terdekat kalian, di toko-toko maupun di daerah kalian lah, pasti ada untuk Viken karena memang tersebar luas di Indonesia. Serta di sini jadi untuk membaca maupun menulisnya, up-to-nya membaca 550 seperti contoh yang ada di sini labelnya, dan juga menulisnya 477 MB per second. Terbilang tinggi untuk yang ini. Speknya cuma itu aja sih, di bagian belakang udah kosong, nggak ada apa-apa untuk tulisannya. Cuma tulisan bahasa Indonesia, Arab, Cina, Jepang, cuma itu aja sih. Di sini juga tulisan standar aja, 1 sampai 6 GB per second dan juga shock resistant dan juga low power ya, seperti itu standarnya lah. Kita buka dulu dari segi packagingnya. Di bagian belakang ini sudah saya buka. Kita ambil aja bagaimana bentuknya. Ya sama sih kalau bentuknya ya, sama-sama SATA 3. Tapi di sini jadi ada stikernya Viken full dari atas ke bawah. Tapi masih ada bezelnya sih, tapi ya nggak masalah. Seperti contoh yang ada di sini, SSD Viken Platinum. Ada hologramnya juga di bagian depan dan juga di bagian belakang untuk garansi. Serial numbernya sih untuk yang ini 128 GB untuk serinya yang ada di sini, terbilang paling murah sih. Dan juga ada SSD controllernya untuk bocoran yang ada di sini. Dan juga dari segi beratnya yang ada di sini, dia itu terbilang agak berat, berbeda seperti yang SSD yang murah pada umumnya yang harga 150 ribuan lah. Ini tuh lebih berat daripada mereknya Viken juga yang serinya Rescue di bawahnya. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya yang ada di sini. SSD Platinum apakah rekomen atau tidak untuk yang ini dengan harga murah 185.000 untuk yang serinya Platinum ya, bukan yang Rescue. Itu aja dari saya. Kita lanjut saja untuk mereview SSD yang ada di sini, SSD Viken Platinum. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang bisa menggunakan SSD Viken Platinum. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya.
dan dia mendapatkan 15 detik terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 15 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD Viken Platinum. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatan dari segi SSD-nya. Untuk yang ini dia tuh 100% semua dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya 32 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Masih di bawah 40 derajat untuk SSD Viken Platinum. Dan lanjut ke informasinya. Untuk yang ini dia tuh terdapat SSD controller menggunakan serinya Silicon Motion. Sama seperti mereknya Patriot. Jadi bisa dibilang ini bagus, ada SSD controller meskipun harganya murah di bawah 200.000 untuk SSD Viken Platinum. Untuk TBW maupun MTBF-nya, dari datanya dia itu tidak ada. Dari data yang ada di boxnya maupun dari segi websitenya, dia itu tidak dijelaskan. TBW-nya berapa nggak tahu, MTBF-nya juga tidak ada. Serta dari segi DRAM-nya, dia itu juga tidak ada untuk yang ini SSD-nya. Jadinya wajar kalau yang ini tidak ada DRAM-nya, karena harganya terbilang murah. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Viken Platinum. Untuk membacanya mendapatkan 517 dan juga menulisnya 493. Dan jika kita bandingkan dari yang ada di boxnya, bukan yang ada di websitenya ya. Kalau dari segi websitenya dia itu agak berbeda, tapi kita bandingkan dari segi boxnya dia itu up-to-nya 550/477. Dan kalau kita bandingkan, kalau dari segi membacanya dia itu kurang lah, atau hampir menyentuh 550. Dan juga menulisnya dia itu melebihi dari segi yang ada di datanya, di 493. Bisa dibilang ya masih bagus-bagus saja sih untuk yang ini. Standarnya tersebut membaca di atas 500 dan juga menulisnya di atas 450. Itu udah standar bagus dari segi SSD SATA 3. Lanjut ke pengujian yang terakhir dari segi transfer file, yang dimana saya menggunakan SSD Viken Platinum dan juga Paradox Gaming untuk sebagai perbandingannya. Untuk file yang ada di sini dia itu file game yang dimana 58 GB. Yang pertama dari Viken Platinum ke Paradox Gaming. Awalannya mulai dari 450 MB per second, dan lalu dia turun sedetik aja ke 350 MB per second, dan lalu naik lagi di 400 MB per second dan stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini bagus, meskipun di awalan tersebut dia tuh menurun sedikit di 300-an, ya masih wajar sih, masih nggak masalah lah. Yang penting masih di atas 100 MB per second. Jadi bisa dibilang ini bagus dan juga stabil dari SSD Viken ke Paradox Gaming, seperti contoh yang ada di sini untuk tabelnya. Dan jika lo dibalik dari SSD Paradox Gaming ke SSD Viken Platinum, file yang juga sama 58 GB, awalannya mulai dari 480 MB per second. Dan pada saat di 14%, dia itu turun di 430-an MB per second dan dia itu stabil sampai di 64% prosesnya. Dan setelah itu dia itu turun ke 40-80 MB per second, stabil sampai selesai. Kalau yang ini bisa dibilang 50% stabil dan juga 50%-nya kurang stabil, meskipun lebih cenderung ke stabilnya sih, sampai di angka 64%. Seperti yang ada di tabel di atas ini untuk performanya. Dan intinya dari dua percobaan tadi bisa disimpulkan dia itu masih bagus dan juga masih stabil lah. Dari segi transfer filenya, intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 185.000 mendapatkan SSD Viken Platinum 128 GB yang dimana dia itu ada SSD controller, bisa dibilang termurah untuk yang ini. Meskipun ada lagi SSD yang lebih murah, yang dimana ada SSD controllernya, SSD merek lain. Tinggal Anda tunggu aja untuk video selanjutnya. Tetapi kita bahas dulu dari segi Viken Platinumnya. Untuk yang ini terbilang rekomen lah dengan harganya murah dan juga performa yang dia itu bagus. Meskipun kekurangannya dari segi TBW-nya tersebut dia itu belum tahu berapa tera, serta MTBF-nya juga tidak tahu berapa juta jam dan tahan berapa lama. Untuk DRAM-nya dia itu tidak ada, jadinya wajar untuk yang ini dengan harga murah. Tetapi kelebihan yang lain seperti contoh dari segi booting Windows yang cepat 15 detik dan juga suhunya dingin, serta membaca maupun menulisnya terbilang itu bagus dari segi datanya dan juga transfer filenya terbilang ini stabil. Dan maka dari itu bisa dibilang ini rekomen, apalagi dengan harga murah. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini SSD Viken Platinum 128 GB. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.